Seperti biasa, Timnas Inggris selalu menggelar penghargaan pemain terbaik setiap tahunnya. Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang dianggap menyalurkan kontribusi terbesar bagi Timnas Inggris. Pada September kemarin, FA kembali menggelar voting untuk penghargaan tersebut. Para pemain dan juga para fans diminta memberikan suara terkait siapa pemain yang tampil paling apik bersama The Three Lions selama setahun terakhir. Nama Bukayo Saka pun keluar sebagai pemenang. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Timnas Inggris, Saka mendapatkan voting paling banyak dengan mengungguli dua pemain top lainnya, seperti Declan Rice dan juga Harry Kane. Saka sendiri terpilih karena selama setahun terakhir ia tampil dalam 9 pertandingan untuk tim Tiga Singa. Selama periode tersebut, dia berhasil menyumbangkan sebanyak 3 gol. Menjadi pemain yang mendapat penghargaan bergengsi itu tentu membuat Saka merasa sangat bahagia. Maka dari itu, wajar bila dia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada semua melalui media sosial pribadinya. Sebuah kehormatan besar bagi saya memenangkan penghargaan pemain terbaik Inggris. Saya benar-benar berterima kasih kepada semua orang yang telah memilih saya. Tuhan sungguh baik, tulisnya. Sebagai pemain yang besar di Inggris, Saka memang terbukti mencintai negara tersebut. Hal itu terlihat dari dipilihnya Timnas Inggris ketimbang Timnas Nigeria sebagai tim yang dibela. Ya, Saka bisa saja bergabung dengan Timnas Nigeria karena memiliki darah negara tersebut dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua Saka merupakan imigran Nigeria yang pindah ke Inggris. Dia yang lahir di London menghabiskan seluruh karirnya hingga saat ini di negeri Ratu Elizabeth. Dia memulai karir dengan bergabung bersama Academy Hill End milik Arsenal pada tahun 2008. Setelah sebelumnya sempat menimba ilmu di Greenford Celtic dan Watford. Setelah selama 11 tahun menimba ilmu di Akademi Gudang Peluru, Saka mencatat debutnya bersama tim senior pada 29 November 2018. Saat Arsenal menghadapi Force Club Poltava di Liga Eropa. Setahun berselang, dia benar-benar pentas di tim utama pada musim 2019-2020. Menyusul penampilan apiknya di Arsenal, Gareth Southgate kemudian memasukkan namanya ke skuad Inggris. Sebelumnya, dia juga sempat meniti karir di Timnas Inggris kategori berbagai umur, seperti U16, U17, U18, U19 dan U21. Tak berselang lama setelah mendapat panggilan dari tim senior Inggris, Saka menjelaskan alasannya dalam memilih negara tersebut. Menurutnya, The Three Lions memiliki masa depan yang lebih cerah, meski ia sama sekali tidak menihilkan darah Nigeria yang mengalir di tubuhnya. Saya merasa sangat bangga dengan warisan Nigeria yang ada pada diri saya. Saya selalu menonton pertandingan Nigeria dimanapun saya bisa, dan saya berharap yang terbaik untuk mereka dan mendukung mereka sepenuhnya. Tetapi saya telah melihat proses Inggris berubah di bawah asuhan Gareth Southgate, dan saya pikir di masa depan mereka akan melakukan hal-hal hebat. Oleh karena itu, saya tepat untuk memilih Inggris, ujar Saka. Saka pun akhirnya mencatatkan debutnya bersama timnas senior Inggris pada 8 Oktober 2020 saat The Three Lions menghadapi Wales di laga persahabatan. Jalan terbaik bersama Arsenal. Sudah bergabung dengan Arsenal sejak usia 9 tahun membuat Saka harus membagi cintanya dengan klub meriam. Ketika timnas Inggris jadi panggung terbaiknya di pentas internasional, maka Arsenal adalah jalan terbaik baginya untuk berkembang. Dia bisa bermain dengan klub top Eropa manapun, Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid. Dia begitu pintar, kata Barney Rooney, kepala penulis olahraga di Guardian. Apa yang ditunjukkan Saka di Arsenal memang lebih dari sekedar indah. Para penggemar Arsenal semua pasti berbangga karena bisa memiliki pemain akademi yang hebat sepertinya. Oleh Unai Emery, Saka diberi kesempatan tampil di laga melawan Karabakh sebagai starter pada laga terakhir fase grup Liga Eropa 2018-2019. Dia tampil sangat impresif dengan catatan 4 tembakan, di mana 3 diantaranya mengarah ke gawang.
Kemudian pada musim 2019-2020, dia baru tampil dalam banyak kesempatan dalam seragam Arsenal. Dia tampil sebanyak 26 kali di liga. Dalam total 38 pertandingan yang dimainkan semua ajang ketika itu, Saka berhasil ciptakan 4 gol dan 11 assist. Angka itu jelas tak bisa diremehkan. Dia telah menunjukkan kualitas seorang pemain muda berbakat yang siap diandalkan dalam banyak pertandingan. Benar saja, ketika kursi kepelatihan beralih ke Mikel Arteta, Saka tidak merasa kesulitan dan malah kian matang. Pada musim 2020-2021, Saka tampil dalam 32 pertandingan liga. Hasilnya dia berhasil ciptakan 5 gol dan 3 assist. Catatan itu terus berkembang pada musim berikutnya, di mana dia juga berhasil meraih penghargaan sebagai pemain terbaik Arsenal dalam 2 tahun beruntun, yaitu pada 2021 dan 2022. Sebagai pemain yang beroperasi di sayap kanan, Saka tergolong rajin memberikan umpan silang. Sejauh ini dia sudah ciptakan sebanyak 362 crossing selama berkarir di kompetisi Liga Primer Inggris. Catatan asisnya juga sudah mencapai angka 19. Tak hanya itu, dia juga jago dalam melakukan penetrasi untuk merobek pertahanan lawan. Gerakannya yang begitu licin hingga skill dribble yang tergolong impresif sering membuat lawan kerepotan ketika coba menghentikannya. Ketenangannya yang dimiliki kemudian membuat Saka tidak terlihat gugup ketika harus berhadapan dengan pressing lawan. Selain menjadi pemain yang jago ketika dilibatkan dalam proses menyerang, Saka juga lihai ketika diminta untuk membantu pertahanan. Ketika tim tengah diserang, dia akan menjadi pemain pertama yang coba melakukan tackle guna mengambil bola dari penguasaan lawan. Sejauh ini di kompetisi Liga Primer Inggris, Saka telah melakukan sebanyak 111 tackle, 65 intersepsi, dan 57 sapuan. Catatan tersebut juga dibantu dengan fakta bahwa Saka beberapa kali memainkan peran fullback. Pada musim ini sendiri, Saka menjadi bagian penting dari kesuksesan Arsenal yang berada di jalur kemenangan. Catatan 4 assist dan juga 3 golnya menjadi bukti bahwa memang Saka adalah pemain yang sangat layak diperhitungkan. Melupakan Piala Eropa dan menyambut Piala Dunia. Tahun ini selain berfokus pada kinerjanya di tim gudang peluru, Saka juga menatap turnamen internasional terbesar dengan penuh antusias. Adalah Piala Dunia Qatar yang akan dimanfaatkannya sebagai ajang penebusan dosa. Pada gelaran Piala Eropa 2020 kemarin, Saka sempat dibully habis-habisan bahkan mendapat perlakuan rasis karena gagal mencetak gol penalti hingga membuat Italia keluar sebagai juara. Dia bersama Jadon Sancho dan Marcus Rashford terus mendapat serangan karena disebut sebagai biang kegagalan Inggris. Namun bukannya berkecil hati, hal itu justru dijadikannya sebagai ledakan semangat untuk tunjukkan kualitas. Saka percaya Inggris akan berjaya. Dia bermimpi untuk segera melepas dahaga para pendukung tim Tiga Singa akan gelar juara dunia. Ada beberapa hari yang sulit, ada beberapa hari yang baik. Tetapi kalian harus terus berjalan, terus bermimpi, dan tetap percaya. Bukayo Saka.